Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Unfat. Untuk episode kali ini, saya ingin memanfaatkan putih telur yang banyak tersimpan di kulkas saya. Yuk Mams, kita sama-sama buat Budapest cake. Dan berikut bahan-bahannya. Seperti biasa, jangan lupa untuk terlebih dahulu menyiapkan seluruh bahan-bahannya. Cara pembuatannya yaitu masukkan putih telur ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Untuk pengocokan putih telur agar berhasil secara sempurna, perlu diperhatikan agar wadah dan seluruh peralatan yang kita gunakan terbebas dari minyak dan air. Kita mulai dengan mengocok putih telur pada kecepatan rendah. Beberapa menit kita kocok, putih telur akan mengeluarkan busa seperti ini ya Mams. Setelah itu, kita bisa melanjutkan memasukkan bahan berikutnya yaitu garam ke dalam kocokan putih telur dan lanjutkan memiksernya hingga adonan putih telur ini mencapai soft peak. Kita juga bisa menaikkan kecepatan mixer ke kecepatan sedang. Dalam pembuatan meringue ini, kita bisa menambahkan zat asid untuk mengokohkan kocokan putih telur ini. Dalam hal ini, saya memasukkan air perasan jeruk lemon. Atau jika Mams punya cuka, Mams juga bisa mempergunakan cuka atau cream of tartar. Setelah itu, kita bisa lanjutkan mengocoknya dengan mixer. Lanjutkan dengan memasukkan gula pasir yang telah dihaluskan ke dalam kocokan putih telur dan kita bisa menaikkan kocokan mixer ke kecepatan yang lebih tinggi. Saya memasukkan gula pasir yang telah dihaluskan ini dalam 3 kali proses pemasukan. Penggunaan gula pasir yang dihaluskan ini mohon tidak dikurangi takarannya ya Mams, sebab fungsi dari gula ini yaitu menstabilkan kocokan putih telur dan menciptakan permukaan yang kering pada Budapest cake ini. Jika jumlah gula dikurangi, yang akan terjadi yaitu kue akan menjadi lembab dan lapisan meringue keras yang ingin kita hasilkan tidak bisa sepenuhnya kering pada permukaannya. Jadi jumlah gula pastikan tetap 200 gram ya Mams. Setelah kocokan putih telur setelah soft peak, kita bisa mematikan mixernya. Lalu lanjutkan menambahkan tepung custard ke dalamnya. Lalu kocok dengan kecepatan rendah hanya sampai tepung custardnya tercampur secara merata saja ya Mams. Setelah itu kita bisa tambahkan bubuk almond ke dalamnya dan lanjutkan memiksernya hingga tercampur secara merata. Setelah seluruh bahan tercampur secara merata, kita bisa hentikan proses memixer ini. Dan yang terakhir, kita bisa menambahkan vanila cair ke dalamnya. Saya memilih mengocoknya sebentar lagi untuk memastikan seluruh bahan tercampur secara merata. Kemudian dengan bantuan spatula kita memastikan tidak ada bahan yang masih mengendap di dasar wadah. Lakukan proses ini dengan gerakan aduk balik. Dan setelah memastikan bahwa seluruh bahan-bahan telah tercampur secara sempurna, kita bisa masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya telah kita alasi oleh baking paper. Setelah seluruh adonan masuk ke dalam loyang, ratakan permukaannya dengan bantuan spatula.
Setelah itu kita bisa hentak-hentakan loyang untuk mencegah gelembung-gelembung udara yang masih terperangkap di dalam loyang. Kalau kita perhatikan, konsistensi adonannya terlihat kental dan creamy. Kemudian lanjutkan dengan menaburi almond slice di atas adonan Budapest cake ini. Pastikan pada tahap ini oven telah kita panaskan terlebih dahulu ya Mams, sehingga setelah ini kita bisa langsung memanggangnya ke dalam oven. Nah, sudah terlihat bahwa seluruh permukaan Budapest cake ini telah mulai tertutupi oleh taburan almond slice. Setelah ini, kita bisa langsung memasukkan ke dalam oven yang sebelumnya telah dipanaskan dan panggang pada suhu 170 derajat Celcius sekitar 25 hingga 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan dari oven, lalu dalam kondisi masih hangat, kita bisa balikkan loyang di atas baking paper yang telah kita siapkan. Kemudian, kita bisa melepaskan baking paper yang melapisi bagian bawah Budapest cake ini. Kemudian balikkan kembali cake hingga cake menghadap ke arah atas. Sambil menunggu cake-nya dingin, kita bisa mengocok whipping cream cair. Dalam hal ini saya mempergunakan 200 gram whipping cream cair. Kita bisa tuangkan whipping cream cair ini ke dalam wadah bersih yang telah kita siapkan. Lalu kocok whipping cream cair dengan kecepatan tinggi hingga bertekstur kaku, kental, berjejak. Setelah kaku, kental, dan berjejak, kita bisa hentikan proses pemikseran ini dan kita bisa masukkan ke dalam kantong segitiga. Setelah itu, tuang whipping cream cair dengan bantuan kantong segitiga seperti ini ke atas Budapest cake yang telah dingin. Tuangkan krim yang telah kita kocok tadi ke atas tengah bagian dari Budapest cake ini. Dan setelah setengah bagian dari Budapest cake ini tertutupi krim, kita bisa menambahkan jeruk mandarin kalengan di atas krim tadi. Jeruk mandarin ini dipilih untuk menyeimbangkan rasa dari cake yang telah manis. Setelah isian krim dan jeruk mandarin kalengan telah selesai kita tuangkan, kita bisa potong setengah bagian dari Budapest cake ini untuk kita letakkan menjadi lapisan paling atas dari cake ini. Setelah itu, kita bisa potong cake menjadi 4 bagian sama besar. Lalu kita taburi pada bagian atasnya dengan taburan gula halus. Lanjutkan menghiasnya dengan memberi krim yang telah kita spluit di bagian atasnya. Lalu tambahkan jeruk mandarin kalengan untuk mempercantik tampilan di atas krim tadi. Dan untuk sentuhan akhirnya saya tambahkan daun mint di atas krim
yang bersebelahan dengan jeruk mandarin. Setelah seluruh prosesnya selesai, inilah dia Budapest cake ala dapur Unpad. Tekstur cake ini renyah pada bagian luarnya dan lembut pada bagian dalamnya, juga creamy dan menyegarkan. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Nantikan resep-resep kami berikutnya di dapur Unpad. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.